Beliau musrif dari PPIT Al-Hikmah Boyolali Putra. Kepada beliau Ustadz Ridwan Khairullah, Sarjana Sosial, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Ridwan Khairullah, Sarjana Sosial, yang telah membawakan bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga menambah keberkahan agenda kita pada malam hari ini, terselenggaranya kegiatan sekolah orang tua alim. Berikutnya langsung saja menuju acara inti, memasuki acara inti, yaitu agenda Tarhib Ramadan untuk sekolah orang tua Al-Hikmah dari TPA sampai RQ Al-Hikmah, yang akan diisi oleh Mudir Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, beliau Kiai Haji Ahmad Mihdal Mutahar, LC MSI.
Kepada beliau kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para orang tua wali santri dan juga wali murid dari sejak PAUD ya, TK, kemudian ada SDIT, kemudian MTST, SMA IT, kemudian Markas Quran, juga para ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ahlan wa sahlan, kita semuanya berada dalam keimanan insya Allah, dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu taman surga, salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga yang kita berharap semoga ini nanti kelak menjadi saksi buat kita bahwa kita telah melaksanakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya adalah saling mengingatkan tentang kebaikan, isi Al-Quran, isi hadis. Setidaknya itu. Lebih dari itu, seandainya ada satu atau dua yang mungkin baru bagi kita, maka itu menjadi tolabul ilmi, mencari ilmu yang itu menjadi kewajiban. Jadi kita berharap semoga itu semuanya menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin para wali santri, wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang masuk di akhir Rajab ya, pada hari Jumat ya. Itu kita masuk di 1 Sya'ban. Kemudian selama 1 bulan penuh kita memasuki bulan Ramadan. Kita masih senantiasa ingat doa. Bagi yang belum berdoa, sekarang berdoa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Rajab ruah ya, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa ada doa ini? Karena mengingat betapa besarnya pahala Ramadan, dan pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang hanya sekitar 1 atau 2 bulan saja wafatnya, satunya setelah Ramadan, satunya lagi sebelum Ramadan, itu ternyata pahalanya sudah sangat jauh sekali. Jadi pahalanya sudah sangat jauh sekali. Makanya kita tidak ingin atau kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah di dekat-dekat Ramadan supaya Allah tidak mengambil kita dulu kalau seandainya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa maksimal pada bulan Ramadan. Setidaknya harapan itu
muncul dalam bentuk doa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan tentang pentingnya momen persiapan. Jadi momen persiapan itu sangat penting, apalagi kita kalau kembali kepada Al-Quran, ayat yang sudah sangat sering kita dapatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan atau peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi kenapa peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin? Ini ada argumentasinya ya, tidak hanya sekedar begitu saja, tetapi ada sesuatu di balik hal-hal tersebut. Yang pertama bisa jadi beda momen. Momennya sedang banyak masalah, dirundung kesedihan demi kesedihan, ada hal-hal yang membuat spot jantung gitu ya, atau apalah misalnya saat ini misalnya itu terjadi pada kita, maka nanti peringatan itu bisa beda dengan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya. Dan ketika beda, maka efeknya akan jauh lebih dahsyat seandainya memang itu membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ada istilah begini, wis podo gedene, wis podo ngertine, jarke wae. Itu salah besar. Jadi kalau kita melihat masyarakat kita yang tadinya tidak terbiasa ke musola, tidak terbiasa ke masjid, tetap kita beri peringatan karena kita tidak tahu dia akan disadarkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah pada masa apa atau dalam kesempatan bagaimana. Atau jangan-jangan sebenarnya tidak ada sesuatu musibah atau kesedihan yang melanda, tapi beda usia bisa beda juga hasilnya. Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid, Amr bin As semakin tua ya, semakin berusia, akhirnya mereka juga masuk Islam. Jadi beda usia bisa beda. Dulu ketika masih muda ataupun masih kuat gitu ya, mungkin mereka begitu menentangnya terhadap Islam. Tapi begitu sudah mulai berusia, apalagi kadang sudah mulai lemah fisiknya dan sebagainya, maka saat itu peringatan bisa menjadi jauh lebih mengena. Makanya itulah rahasianya kenapa Allah membuat kalimat tentang peringatan itu menjadi umum. Wadzakir, pokoknya beri peringatan, jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa tidak penting. Itu salah besar. Ya. Atau terkadang tidak ada musibah juga tidak, ada usia tidak tua-tua banget juga tidak, tetapi sudah punya anak besar, sudah punya cucu, malu deh kalau tidak berubah. Nah ini juga bisa, makanya penting. Dan ini hampir semuanya akan terjadi pada kita. Jadi tidak enak dulu tidak masalah. Yang penting nanti pada akhirnya bisa ikhlas. Atau bisa jadi beda situasi dan kondisi. Kalau dulu masih sering bareng-bareng, terus ternyata sekarang sudah sendirian, merasa tidak punya kawan. Begitu ada ceramah, lebih mengena, lebih fokus gitu ya, lebih nancep dalam hati sehingga berubah. Saya teringat ada seseorang yang berubah itu di akhir hayatnya hanya gara-gara tausiah tentang sedekah seorang ustadz di TV. Nah itu mah sudah biasa. Tapi posisinya dia sudah tua banget sehingga kemudian berubah. Dan perubahannya luar biasa. Jadi makanya tetap kita tidak boleh berkata wis podo tuane, wis podo ngertine. Itu salah. Dalam Islam tidak mengenal seperti itu. Selagi orang belum berubah menjadi baik, belum berubah menjadi
sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap kita harus mengingatkan. Bahkan kalau seandainya ada seorang mukmin minta dinasehati mukmin lainnya, kok tidak diberi, maka itu dosa. Karena dia butuh. Meskipun kita di bawahnya secara ilmu. Jadi tetap berikan, minimal ittaqillah gitu ya. Takutlah pada Allah. Sudah, minimal begitu. Atau jangan Allah kamu lebih pintar dari saya, tidak boleh. Karena siapapun meskipun ilmunya setinggi langit, tetap terkadang dia juga jatuh atau sedang down, mentalnya lemah dan sebagainya. Kita tidak tahu sesungguhnya di belakang, di balik kondisinya ada apa, kita tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis persiapan juga banyak ya. Bahkan ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan belum sempat ikut berperang dan belum pernah membisiki dirinya untuk berperang, maka dia mati dalam kondisi ada cabang kemunafikan dalam dirinya. Nah, ini persiapan sebenarnya. Jadi kenapa kok sampai disebutkan walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, belum pernah membisikkan sesuatu tentang perang. Jadi itu dianggap ternyata oleh Allah. Ini namanya persiapan. Sama juga. Kita mau memasuki Ramadan, ya minimal kita senang. Senang, bunga itu sudah tidak perlu terlalu banyak energi. Syukur-syukur bisa membaca fikih-fikih Ramadan, baca-baca meskipun hanya sekedar target misalnya. Memang kita itu agak sulit kalau suruh belajar ya. Target, bacanya 5 menit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, besok lagi misalnya gitu. Biasanya kalau kita sudah serius itu agak sulit untuk melonggarkan waktu lama. Nah, seperti itu. Apalagi anak-anak milenial ya, mendengarkan tausiah seperti ini berat. Nah itu ya. Jadi bahkan dalam satu survei itu disebutkan kalau sudah lebih dari 4 menit itu tidak didengarkan sudah. Makanya kenapa sekarang ada status cuma setengah menit, terus cuplikan-cuplikan TikTok cuma sebentar, itu karena itu berdasarkan survei memang yang didengarkan itu cuma sebentar, cuma sedikit. Karena mengikuti model anak-anak sekarang. Nah itu, jadi makanya kita jangan memaksakan diri mengikuti model kita jadinya. Ini memaksakan dirinya, Sota ini memaksakan diri model kita, karena jenengan kan sepuh-sepuh, asumsinya jenengan tuh kuat mendengarkan lama. Nah gitu, beda dengan yang muda-muda itu tidak kuat lama-lama itu. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak persiapan sebelumnya ya. Kalau kita tadi sudah memulai dengan peringatan, begitu pentingnya peringatan ini, persiapan sebelumnya sebelum masuk Ramadan minimal persiapan fisik. Jangan membawa diri kita ke dalam atau kepada sebuah efek atau dampak yang akan mempengaruhi bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya muncul dalam konsep Sya'ban itu ya. Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban maka jangan puasa lagi. Kenapa? Khawatir nanti melemahkan diri sehingga masuk Ramadan malah tidak kuat. Nah itu. Maksudnya itu bagi yang tidak terbiasa berpuasa ya. Ini sebenarnya konsep bagaimana fisik harus dijaga betul. Jadi kita meniatkan seperti itu meskipun belum melaksanakan tetap dapat pahala. Sama kayak inilah kira-kira. Kalau ada seorang pengantin mau dinikahkan besoknya, sebagian orang tua itu ada yang sangat khawatir kalau perlu malamnya sudah nginep di rumah calon besannya itu. Nah, atau kalau berangkat mantennya yang pertama duluan gitu ya. Jadi menjaga kalau seandainya terjadi apa-apa sudah dipersiapkan. Entah macet atau apa misalnya ya, sudah dipersiapkan sebelumnya. Sama juga kita masuk Ramadan itu persiapan fisik penting. Nah,
olahraga apa segala macam semampu mungkin ya, tentu ya. Karena nanti ketika Ramadan ya jangan dipaksa untuk olahraga lagi. Nah itu kalau pagi-pagi olahraga bagus, tapi jangan sampai kemudian membuat apa kalau orang Jawa itu keplongor ya, keplongor itu kehausan banget sehingga nanti begitu siang sudah tidak kuat. Nah, jangan sampai seperti itu kesalahan. Nah seperti itu ya, sekedar jalan-jalan sekedarnya 2-3 kilo yang tidak mengganggu tidak masalah. Biasanya sering ya masyarakat kita kalau pas habis sahur itu terus habis subuh jalan-jalan, nah bagus itu. Tapi kalau di pesantren enggak usah ya Ustadz Lukman ya. Jadi di pesantren adik-adik ya diajak jalan-jalan di dalam aula saja, enggak usah terlalu ini keluar malah repot nanti sambil menghafal Al-Quran. Nah itu. Nah, jadi persiapan fisik sekali lagi menjadi sangat penting. Kemudian termasuk persiapan non-fisik itu juga dengan munculnya malam nisfu Sya'ban, meskipun amalan-amalannya banyak yang dhaif, tetapi hadis yang menunjukkan nisfu Sya'ban itu spesial di mata umat Islam, di mata hadis Rasulullah SAW itu banyak. Jadi hadis yang sahih ya, yang sahih. Tapi amalannya yang memang banyak yang dipermasalahkan. Tapi sebenarnya hadis yang menunjukkan ada nisfu Sya'ban itu spesial dalam Islam itu banyak. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya persiapan mental. Ini tidak cuma sekedar fisik ya, tapi juga mental. Persiapan mental kita ini loh sudah sampai di pertengahan Sya'ban misalnya. Dan ini kita masih baru mau Sya'ban ya. Dan Sya'ban itu termasuk dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah SAW paling banyak berpuasa itu adalah pada bulan Sya'ban. Nah itu sampai disebutkan bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban itu bulan Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan umat Islam. Sampai disebutkan seperti itu. Ada ulama yang mendefinisikan begitu. Nah, itu ya karena memang tadi itu Rasulullah paling banyak berpuasa itu pada bulan Sya'ban. Bagaimana dengan yang berpuasa semenjak Rajab? Paling sering terus berpuasa ya tidak apa-apa. Itu sebenarnya adalah masuk dalam kategori barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Jadi, maka satu, tidak usah kita suka mempermasalahkan sedikit-sedikit puasa sunnah, tidak ada dalilnya dipermasalahkan. Itu puasa sunnah itu masuk ke dalam ranah tadi itu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah gitu ya. Tentu yang tidak dilarang. Karena yang dilarang ada, misalnya yang haram itu yang 5 hari itu, Idul Fitri, Idul Adha sama Tasyrik. Kemudian yang makruh itu kalau seandainya hari Jumat dan hari Sabtu sendirian. Nah, kalau dilarang begitu ya kita berusaha untuk tidak melakukan. Atau bagaimana supaya tidak jadi dilarang. Misalnya Sabtu dan Ahad, Jumat dan Sabtu, nah seperti itu berpuasanya. Nah itu, jadi masuknya di situ. Jadi tidak perlu mau puasa sunnah kok nunggu Senin dan Kamis, tidak harus ya. Ulama dulu pengen puasa saja. Apa ada dalilnya? Ada, banyak. Rasulullah SAW ketika pagi hari tidak ada makanan, tanya Aisyah, ada makanan tidak? Tidak. Kalau begitu saya puasa. Nah, tentu tidak mencari tahu beliau ini hari apa. Kalau hari Selasa tidak jadi, tidak ada seperti itu. Di hari apapun itu, kecuali yang hari larangan tadi itu. Nah ini yang menunjukkan bahwa pengen puasa sunnah berpuasa saja. Nah, apalagi kita 1 bulan itu belum berpuasa sama sekali misalnya. Nah, padahal sunnah untuk berpuasa 3 hari. Nah, sudah. Ketemunya Rabu pengen puasa, ya sudah Rabu puasa saja. Tidak masalah. Nah seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i juga pernah menyebutkan bahwasannya malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam dikabulkannya doa.
Ini Imam Syafi'i ya, yang tentu beliau tidak ngawur ketika menyampaikan. Ulama itu tidak sembarangan ketika berpendapat. Jadi malam yang dikabulkan doa-doa kita. Bersamaan 4 malam lainnya, yaitu malam Jumat, malam 2 hari raya, dan awal bulan Rajab. Nah itu menurut Imam Syafi'i. Ada banyak ya, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menyebutkan ya dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan para tabi'in pada masa hidup mereka gitu ya, itu ketika nisfu Sya'ban itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan ini tabi'in ya, tabi'in masa yang sangat dekat dengan sahabat. Mereka adalah murid-murid sahabat. Nah, itu orang-orang yang paham keutamaan nisfu Sya'ban. Maka tidak perlu dipermasalahkan, wah ini tidak ada dalilnya, ibadah sholat sunnah apa segala macam. Itu jauh lebih baik daripada orang yang mempermasalahkan jadinya. Nah, seperti itu ya, maksudnya ibadah mutlak itu tidak ada larangan. Mau beribadah berapapun tidak masalah sholatnya. Nah, itu karena memang masuk dalam kategori bersungguh-sungguh dalam beribadah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi masuk ke persiapan mental ya, hati tadi termasuk gembira. Upayakan gembira. Ini termasuk panjenengan ikut kajian ini, maka semoga termasuk dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bahagia, bergembira, atau minimal mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Ini sudah mental, sudah hati ini ya, sudah amalan yang jenengan seandainya setelah itu terus gojek, tidak perhatian apa segala macam, itu sudah dapat pahala. Tapi tentu kalau fokus jauh lebih baik pahalanya, kan begitu. Jadi artinya di awal ketika niatnya baik, meskipun dalam perjalanan itu kemudian tidak bisa fokus, maka itu sudah pahala sebenarnya. Ini bukan berarti melegalkan ya. Jadi kalau lebih fokus, lebih bisa melaksanakan semaksimal mungkin, itu tentu jauh lebih baik.